Inilah alasan mengapa masyarakat Indonesia semakin miskin. Ini dia. Pada video kali ini akan membahas perekonomian Indonesia yang semakin menurun. Oleh karena itu, sebelum kalian nonton video ini hingga selesai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Awal mulanya mengapa aku mengambil tema ini karena permintaan salah satu dari netizen, di mana pada akun YouTube Kevin ini meminta untuk membahas perekonomian Indonesia yang semakin menurun. Apa sebab dari penurunan perekonomian Indonesia ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama Zaidan Satir. Pada saat ini, masyarakat berpenghasilan rendah sangat pesimis melihat kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Mereka juga semakin banyak menghabiskan tabungan untuk konsumsi. Di sisi lain, survei Bank Indonesia menunjukkan indeks keyakinan konsumen pada bulan Mei 2023. Hal ini menunjukkan indeks keyakinan konsumen meningkat cukup tajam. Demikian pula dengan indeks kondisi ekonomi saat ini ataupun indeks ekspektasi konsumen. Namun, optimisme itu hanya berlaku bagi mereka yang memiliki pengeluaran di atas 2 juta per bulan. Sementara itu, mereka yang berpenghasilan di antara 1 hingga 2 juta per bulan justru melihat ekonomi ke depan dengan sangat pesimis. Sejumlah ekonom berpandangan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Salah satu indikatornya adalah daya beli masyarakat yang sedang tertekan. Sederet pertanda daya beli warga menurun muncul dalam sejumlah data-data ekonomi terbaru, mulai dari indeks keyakinan konsumen yang melemah hingga penjualan di sejumlah sektor industri yang menurun. Ternyata hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Indeks keyakinan konsumen pada bulan Mei 2024 turun menjadi 125,2% dari posisi April 2024 di level 125,2%. Indeks ini mengukur keyakinan konsumen Indonesia mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen dalam periode yang akan datang. Pelemahan daya beli terlihat dari data IKK itu, kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti. Telisa mengatakan data IKK terbaru menunjukkan seluruh kelompok pengeluaran masyarakat mengalami penurunan indeks. Selain itu, diikuti anomali berupa tabungan konsumen yang ikut turun. Dia mengatakan hal itu menunjukkan pendapatan masyarakat tak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adapun optimisme konsumen yang turun terjadi di semua pengeluaran mulai dari pengeluaran 1,2 juta per bulan hingga di atas 5 juta per bulan. Sementara itu, data untuk presentasi tabungan terhadap pendapatan mulai terus menurun. Pada bulan April 2024 kemarin presentasinya sebesar 16,7%, namun pada bulan Mei 2024 menjadi hanya 16,6%. Demikian juga untuk data porsi konsumsi terhadap pendapatan yang turun. Pada bulan April 2024 masih sebesar 73,6%, namun pada bulan Mei 2024 menjadi 73%. Di sisi lain, komposisi cicilan pinjaman terhadap pendapatan masyarakat malah naik. Dari posisi bulan April 2024, angkanya mencapai 9,7% menjadi 10,3%. Berdasarkan data dalam IKKBI, sekarang itu baik konsumen maupun tabungan dua-duanya turun. Itu artinya income-nya turun dan cicilan pinjamannya meningkat, kata Telisa. Selain itu, penurunan daya beli masyarakat pada akhirnya berpengaruh pada terjadinya deflasi. Badan Pusat Statistik melaporkan Indonesia telah mengalami deflasi selama 2 bulan beruntun, yaitu pada bulan Mei dan Juni 2024. Data BPS menunjukkan indeks harga konsumen atau IHK mengalami deflasi sebesar 0,08% secara bulanan. Data ini turun makin dalam bila dibandingkan deflasi per Mei 2024 yang mencapai sebesar 0,03%. Yang menjadi kekhawatiran daya beli yang menunjukkan kerentanan. Dalam hal ini, jadi deflasi itu indikasi dari daya beli masyarakat yang menurun, kata ekonom dari Universitas Indonesia Minasakti Triaswati. Pelemahan daya beli masyarakat juga terlihat dari anjloknya pembelian barang-barang berdaya tahan lama atau durable goods seperti mobil. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mencatat penjualan wholesales atau penjualan dari pabrik ke dealer sepanjang Januari hingga Mei 2024 hanya sebanyak 330.000 unit. Angka tersebut turun 21% dari tahun ke tahun dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni dengan penjualan 423.771 unit.
Ketua Gaikindo Jongki Sugiarto mengatakan pemerintah perlu mencari solusi atas anjloknya penjualan mobil ini. Dia mengatakan salah satu opsi yang bisa ditempuh adalah menurunkan pajak. Dengan menurunkan pajak-pajak tertentu, maka harga jual kendaraan bermotor kita bisa turun dengan harga turun tadi. Maka daya beli masyarakat yang tadi melemah, masih sanggup membeli, kata Jongki Sugiarto. Melemahnya daya beli juga terlihat dari fenomena sejumlah retail modern yang menutup gerainya. Retail modern seperti Matahari Department Store dikabarkan menutup gerainya yang ada di WTC Serpong dan Mall Balai Kota Tangerang. Hal ini dikarenakan konsumen lebih cenderung membeli barang impor secara daring karena harganya yang lebih murah. Ketua Umum Himpunan Perita dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Budi Harjo mengatakan toko retail dalam negeri kesulitan bersaing dengan barang impor yang lebih murah. Ya, untuk Matahari problemnya banyak. Barang impor yang masuk Indonesia tanpa bayar pajak, SNI dan sebagainya itu berat. Jadi kuncinya itu pengetatan pembatasan untuk barang-barang yang ilegal impor, supaya pabrik-pabrik yang membuat barangnya di Indonesia bisa bertahan, kata Budi Harjo. Selain karena gempuran barang impor, dia mengatakan Matahari dan toko retail lainnya juga kesulitan menjual barang bermerek. Selain karena impor, dia mengatakan hal itu disebabkan karena keberadaan toko online. Untuk toko-toko branded yang sudah taat pajak seharusnya dipermudah, sementara barang impor ilegal yang tidak taat pajak harus lebih diawasi, kata dia. Selain itu, kondisi perekonomian yang semakin sulit karena maraknya PHK menyebabkan banyak kelas menengah rentan miskin. Mereka bertahan hidup dari sisa tabungan. Ekonom UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat menyebut fenomena makan tabungan bukan hanya dialami oleh masyarakat kelas bawah, tapi mulai menjalar ke kelas menengah. Ia menyebut kelas menengah tampak beralih ke mode survival dan rentan menjadi miskin. Menurutnya, tekanan inflasi pada kebutuhan pokok dan energi yang dibarengi gelombang PHK di berbagai sektor membuat kelas menengah semakin bergantung pada tabungan untuk bertahan hidup. Kendati demikian, kata dia, penurunan tabungan di kelas menengah belum sebesar kalangan bawah. Namun dalam jangka panjang, pola ini dapat menjadi sinyal awal bahwa kelas menengah sedang berjuang untuk mempertahankan gaya hidup mereka, kata Ahmad kepada Tempo pada hari Jumat tanggal 27 bulan September 2024. Selanjutnya, meski deflasi bisa terjadi dalam sektor tertentu, menurut Ahmad kenaikan harga pada kebutuhan pokok seperti pangan dan energi tetap bisa menekan daya beli masyarakat. Hal itu, kata dia, menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan tabungan meskipun harga beberapa barang lainnya menurun. Selain itu, ia menyebut ketidakpastian global seperti ketegangan politik, krisis pangan, dan krisis energi global turut membebani kondisi ekonomi domestik. Hal ini turut menyebabkan masyarakat beralih ke mode bertahan dengan mengandalkan tabungan. Ahmad juga menyebut bahwa kelas menengah selama ini dianggap sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalangan ini menjadi penyokong utama dalam mendorong konsumsi barang dan jasa. Di sisi lain, kelompok ini mengalami tekanan ekonomi yang cukup berat. Pada kesempatan terpisah, Chief Ekonomis PT Bank Mandiri (TBK), Audrias Moro mengatakan fenomena makan tabungan atau menggunakan simpanan di tengah daya beli yang tertekan masih berlanjut. Audrey mengatakan indeks pengeluaran atau spending masyarakat kelas bawah masih cukup baik dan ada tren yang relatif meningkat. Namun yang dari sisi tabungan atau saving menurun. Sekarang sudah mulai berbalik tapi memang masih ada dalam periode makan tabungan, ujarnya dalam agenda penampilan ekonomi Outlook Bank Mandiri secara daring pada hari Kamis tanggal 26 bulan November 2024. Berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan dari indeks tingkat belanja dan tabungan per individu, di awal tahun 2023 indeks simpanan masyarakat kelas bawah masih lebih tinggi dibanding pengeluarannya. Namun hingga bulan Juli 2024 angka pengeluaran mencapai 110,6%, sementara tabungan hanya 47,9%. Pemerintah diharapkan bisa memiliki strategi untuk mengatasi kondisi terus terpuruknya kelas menengah ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto diharap bisa mengambil kebijakan yang lebih mengutamakan pemulihan ekonomi dan tidak membebani kondisi kelas menengah dan bawah, sehingga pada tahun 2025 kondisi ekonomi masyarakat Indonesia mulai membaik. Oke guys, itulah beberapa faktor turunnya ekonomi masyarakat Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.